Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan solehah, lewat video ini kita akan melanjutkan pelajaran matematika kita tentang bangun ruang. Nah, khusus untuk video ini hanya akan membahas tentang jaring-jaring bangun ruang. Silahkan disimak, jangan lupa tetap semangat. Nah, Bu Rati sudah memegang salah satu bentuk bangun ruang, yaitu kubus. Kubus ini masuk ke dalam prisma karena memiliki alas dan tutup yang sama, tapi punya nama sendiri yaitu kubus. Dan kemarin kita sudah membahas yang mana titik sudut, yang mana sisi, dan yang mana rusuk. Nah, kalau kali ini kita akan membahas jaring-jaring bangun ruang. Untuk yang pertama, sebagai contoh bangun ruang kubus, yang manakah jaring-jaringnya? Nah, untuk bisa mengetahui yang mana jaring-jaringnya, maka bangun ruang itu harus dibuka. Ini kubus Bu Rati buka. Nah, seperti ini. Sampai terlihat sisi-sisi, semua sisi dari bangun ruangnya. Nah, seperti ini ya. Kalau kubus berarti seperti ini jaring-jaringnya, dan jaring-jaring itu berkaitan dengan sisi si bangun datar. Jadi kalau misalkan sisinya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sisi, berarti jaring-jaring si bangun ruang tersebut terdiri dari 6 sisi. Nah, letaknya harus sesuai dengan supaya saat disusun dapat membentuk bangun ruang. Nah, jadi kalau misalkan ini jaring-jaring kubus, si persegi yang bagian atas dipindahin ke sebelah sini tidak masalah, asalkan ketika disusun masih bisa membentuk bangun ruang kubus dengan benar. Jadi jangan sampai ketika disusun ada satu sisi yang bolong, seperti itu. Nah, ini jaring-jaring kubus, bisa kalian gambarkan seperti ini, atau seperti ini, juga seperti ini, atau juga seperti ini. Yang penting ketika disusun dia bisa membentuk bangun ruang kubus. Nah, selanjutnya Bu Rati punya bangun ruang prisma segitiga. Karena alas dan tutupnya sama-sama, bentuknya sama, yaitu segitiga, dan besarnya juga sama, maka disebut prisma segitiga. Nah, bagaimana jaring-jaring prisma segitiga? Kita buka. Nah, seperti ini. Jaring-jaring prisma segitiga terdiri dari 2 buah segitiga dan 3 buah persegi panjang. 1 untuk sisi kanan, sisi kiri, dan bagian belakangnya. Ini kalau segitiganya mau kalian pindahkan ke sebelah sini atau sebelah sini, tidak masalah, asalkan saat disusun masih bisa membentuk prisma segitiga dengan sempurna. Kalau segitiganya kalian taruh sisi sebelah sini, kira-kira saat disusun bisa nggak membentuk prisma segitiga yang benar? Nah, kalau tidak bisa berarti itu bukan jaring-jaring dari prisma segitiga. Begitu juga dengan bangun ruang lainnya. Ini contoh dari jaring-jaring apa kira-kira? Ada yang bisa menebak? Ini adalah contoh dari jaring-jaring 5 segi 4. Nah, jadi kalau sisinya kita satukan, kita susun, dia akan membentuk menjadi 5 segi 4 seperti ini. Jadi jaring-jaringnya terdiri dari segitiga sejumlah 1, 2, 3, 4, dan 1 buah persegi di bagian tengah. Selanjutnya, ini adalah jaring-jaring tabung yang terdiri dari 3 buah sisi, yaitu 2 buah lingkaran di bagian atas bawah dan 1 buah persegi panjang yang nanti menjadi selimutnya. Coba kita susun ya. Selimutnya lalu ditutup bagian atas, ditutup bagian bawah, dan jadilah tabung. Berarti ini benar ya, ini adalah jaring-jaring tabung. Kira-kira kalau lingkarannya kalian geser di sebelah kanan atau kalian geser sebelah kiri, kira-kira waktu disusun masih bisa membentuk tabung? Bisa ya, masih bisa membentuk tabung. Jadi letak lingkarannya bisa kalian rubah-rubah. Tapi kalau kalian pindahkan ke sebelah sini, dia tidak akan bisa membentuk tabung.
Selanjutnya ini adalah jaring-jaring balok. Sebenarnya mirip dengan kubus, tapi kalau balok sisinya ada yang berupa persegi panjang. Jadi jaring-jaringnya membentuk seperti ini. Nah, ini kalau kita susun, tutup atas, lalu di bagian bawahnya juga ditutup, dia akan membentuk balok. Jadi jaring-jaring balok ini terdiri dari 4 persegi panjang dan 2 persegi. Nah, persegi ini kalau mau kalian pindahkan ke sebelah kanannya atau ke ujung kirinya, begitu juga yang di bawah, asalkan ketika disusun masih bisa membentuk jaring-jaring, masih bisa membentuk balok, maka itu bisa disebut jaring-jaring balok. Tapi kalau misalkan bentuk perseginya kalian pindahkan di sisi sampingnya, nah itu tidak akan bisa membentuk balok ketika disusun. Begitu juga persegi panjangnya, kalau mau kalian pindahkan, misalkan yang ini bagian sini dihilangkan, pindah semua ke sini, itu juga bisa. Asalkan tadi ketika disusun memang berhasil membentuk bangun ruang yang kita maksud. Nah, itu tadi penjelasan tentang jaring-jaring bangun ruang. Setelah ini silakan kalian buat 4 buah bangun ruang yang terdiri dari 2 prisma dan 2 limas. Terserah bebas apa saja, yang penting 2-nya prisma lalu 2 lagi limas, dan kalian gambarkan bagaimana jaring-jaring bangun ruangnya. Sekian dari Bu Rati, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.